Halo guys, jumpa lagi dan Delon di Teknoday. Dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop menarik ya untuk bagi kalian para konten kreator ataupun bagi para mahasiswa yang ingin mendapatkan laptop untuk dari segi belajar, bekerja, ataupun hanya untuk sekedar entertainment. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak AMD yang sudah mau minjamkan laptop ini untuk kita review bareng-bareng hari ini. Nah, laptop yang di sebelah saya ini adalah laptop dari HP 14F FK1037AU yang sudah ditenagai dari prosesor AMD Ryzen 7 5700U yang memang seri U itu ditujukan untuk dari segi performance dan efisiensi penggunaannya. Untuk harga dari laptop ini berada di angka sekitar 9 jutaan di e-commerce. Memang untuk dari segi harganya ini sendiri bisa dibilang tidak murah ya. Tapi apakah sudah sesuai dengan fitur yang ditawarkan? Mari kita akan bahas pertama kali dari segi desain dan build quality-nya terlebih dahulu. Jadi di dalam paket pembeliannya ini sendiri kita akan mendapatkan dari laptopnya ini sendiri dan kemudian sebuah charging sebesar 45 watt. Dan kemudian kita akan mendapatkan sebuah bonus dari DVD eksternal yang lumayan sih di paket pembeliannya. Nah, kemudian untuk dari segi model dari laptop HP 14S FK ini sendiri seperti laptop HP pada umumnya ya. Untuk warnanya ini sendiri berwarna silver dengan ciri khas logo dari HP yang berwarna mengkilap di bagian tengahnya. Dan kemudian dari segi desain internalnya ini sendiri seperti laptop HP pada umumnya juga, dengan keycaps yang memiliki font yang berbentuk ramping seperti ini, dan kemudian sebuah trackpad yang polosan, serta beberapa detail lainnya seperti tombol power dan juga lubang speaker di bagian atasnya. Untuk berat dari laptop ini bisa dibilang cukup ringan ya, di angka hanya sebesar 1,7 kg saja. Bisa dibilang ringan karena mayoritas dari laptop ini terbuat dari plastik ya. Jadi memang untuk build quality-nya ini sendiri bisa dibilang standar. Dan kemudian ukuran dari laptop ini tidak begitu besar ya, dengan ukuran sebesar 14 inch dengan ketebalan yang bisa dibilang termasuk tipis. Nah, kemudian kita lanjut ke performa yang dimiliki oleh laptop ini. Jadi untuk detail spesifikasi dari laptop ini adalah sebagai berikut ya guys. Jadi laptop ini sudah ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 5700U dengan semikonduktor sebesar 7 nanometer. Sudah bisa dibilang lumayan untuk dari segi performansnya ya. Apalagi di seri 5700U ini memang ditujukan untuk dari segi performance dan efisiensi dari powernya. Nah, memang performa dari AMD Ryzen 7 5700 ini sudah termasuk bagus jika dibandingkan dengan beberapa laptop lainnya. Karena dari segi performanya sudah bisa dibilang ngebut dengan clock speed sebesar 1,8 GHz yang bisa di-up to hingga 4,3 GHz. Jadi untuk prosesornya ini sendiri sudah bisa dibilang ngebut ya. Nah, kemudian pertanyaan yang pastinya muncul dari teman-teman, apakah laptop dari HP 14S FK ini bisa digunakan untuk bermain game? Nah, seperti yang kita ketahui, jika prosesor dari AMD Ryzen ini memang dibekali dengan VGA onboard ya. Jadi di sini VGA yang digunakan adalah AMD Radeon dengan kapasitas memori sebesar 4 GB yang sudah bisa dibilang lumayan untuk bermain game. Jadi seperti yang kita ketahui ya, jika AMD Ryzen ini sendiri untuk VGA onboardnya ini sudah termasuk bagus jika dibandingkan dengan VGA onboard dari Intel. Nah, di sini keuntungannya kita bisa memainkan beberapa game-game yang berat seperti Apex Legends dengan menggunakan VGA dari onboard saja. Nah, memang ketika saya melakukan pengetesan dengan beberapa game seperti misalnya kayak Dota, sudah bisa menghasilkan FPS yang tinggi di setting yang bisa dibilang high. Tapi memang untuk beberapa game yang berat seperti Apex Legends itu bisa dimainkan tapi dengan setting yang medium, di mana FPS-nya sendiri kita bisa mendapatkan di sekitar hanya 30-40 FPS saja. Jadi memang di sini untuk dari VGA AMD Radeon-nya saya sarankan untuk menggunakannya di setting yang medium saja. Dan bisa dibilang lumayan lancar ketika digunakan untuk bermain game. Lalu kemudian bagaimana sih jika digunakan untuk mengedit bagi para konten kreator? Saya rasa dengan prosesor AMD Ryzen 7 5700U yang ditanamkan ke laptop ini tentu saja sudah bisa menghasilkan performa untuk editing yang mumpuni.
Karena di sini juga untuk dari segi prosesornya sudah dibekali dengan 8 core dan 16 thread yang tentu saja bisa dibilang sangat bagus untuk dari segi hasil performance-nya ya. Apalagi laptop ini sudah dibekali dengan RAM sebesar 8 GB, DDR4 dan juga dibekali dengan SSD yang berjenis PCIe M.2 dengan kapasitas sebesar 512 GB. Sangat cocok buat teman-teman yang sebagai para konten kreator yang rata-rata memang menyimpan video dengan file size yang begitu besar. Tapi memang untuk pengeditannya ini sendiri saya sarankan untuk file-file yang berjenis Full HD ya. Jika digunakan untuk beberapa file video yang berjenis 4K, mungkin agak sedikit berat ketika digunakan untuk file dalam jumlah yang begitu besar. Karena memang sejatinya laptop ini untuk mid-range ya, bukan untuk yang high-end. Tapi memang yang menjadi sedikit isu di sini adalah dari segi heat prosesornya ya. Ketika digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan berat seperti editing misalnya ataupun bermain game, maka kipas yang ada di laptop ini akan berbunyi lumayan keras ya. Tapi memang hal itu bisa diakali jika menggunakan dari beberapa dari cooling pad misalnya, ataupun kita tidak menggunakannya di tempat-tempat yang panas. Setelah dari segi performance-nya, maka kita akan menuju ke bagian fitur-fitur yang menjadi entertainment dari laptop ini. Apa aja sih fitur-fitur yang ditawarkan selain dari segi performance-nya? Untuk dari segi layarnya ini sendiri berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD, dan untuk panelnya ini sendiri sudah berjenis IPS ya. Jadi jika digunakan untuk entertainment seperti nonton film ataupun bermain game, untuk viewing angle-nya ini sendiri bisa dibilang sudah cukup lebar ya. Dan kemudian untuk tingkat dari kecerahannya sudah bisa dibilang lumayan di angka 250 nits. Nah kemudian untuk dari segi webcamnya ini sendiri ya tidak begitu spesial ya. Hampir sama seperti webcam pada umumnya, yaitu berresolusi di angka 720p dengan kualitas gambar yang sudah bisa dibilang lumayan. Contohnya adalah sebagai berikut. Halo tes 123, ini adalah hasil kualitas suara dari mikrofon yang dimiliki oleh laptop HP yang kita review hari ini. Gimana menurut teman-teman untuk hasilnya? Saya rasa memang hasilnya sudah bisa dibilang lumayan ya, tapi memang agak sedikit menggema ketika digunakan, tapi saya rasa untuk digunakan untuk hanya sekedar Zoom meeting ini sudah cukup. Nah kemudian gimana dengan kualitas dari gambar yang dihasilkan? Menurut saya memang di resolusi 720p ini untuk kualitas gambar yang dihasilkan memang belum setajam dari beberapa webcam-webcam di laptop yang high-end atau kelas atas, tapi saya rasa di resolusi 720p ini untuk kualitas gambarnya yang dihasilkan sudah bisa dibilang lumayan ya. Sudah bisa cukup mumpuni untuk digunakan untuk hanya sekedar Zoom meeting ataupun untuk online call. Dan kemudian untuk kualitas suaranya ini sendiri masih bisa dibilang bagus ya. Seperti laptop HP yang di kelas entry level, laptop ini sudah dibekali dengan suara yang stereo di bagian atasnya. Bisa kita lihat dari lubang speakernya yang cukup lebar di bagian atasnya yang bisa menghasilkan suara dengan power yang bagus, dan juga untuk kualitasnya suaranya ini sendiri sudah bisa dibilang lumayan bagus ya. Untuk hasil dari kualitas suaranya adalah sebagai berikut. I need to know if Wakanda is an ally or an enemy. You can come and find out. Let our gracious response to this incursion be an olive branch. Further attempts on our... Nah, kemudian yang spesial di sini adalah dari segi port koneksi yang dimiliki oleh laptop ini ya. Sudah bisa dibilang lumayan lengkap, di mana di bagian sisi kanannya ini sendiri kita bisa melihat beberapa koneksi seperti 2 buah lubang dari port USB-A, dan kemudian 1 buah lubang jack 3,5 mm, 1 buah lubang jack power, dan kemudian 1 buah lubang USB-C yang sayangnya belum support untuk dari segi power chargingnya di USB-C ini.
Nah, kemudian di bagian kirinya ada sebuah port dari slot micro SD yang tentunya sangat cocok bagi kalian para konten kreator. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah performance atau ketahanan baterai yang dimiliki oleh laptop ini. Jadi memang untuk performance baterainya ini sendiri sudah bisa dibilang lumayan bagus di angka sekitar 6-7 jam. Sehingga hal tersebut bisa dibilang bagus ya untuk bagi kalian para konten kreator yang ingin mengerjakan pekerjaan di luar rumah ataupun bagi para mahasiswa yang ingin membawa laptopnya ke kampus. Nah, kemudian untuk akhir dari kesimpulannya, apakah laptop dari HP 14S FG ini worth untuk dibeli? Saya rasa memang di harga 9 juta ini sudah bisa dibilang cukup mahal ya untuk dari segi harganya. Tapi untuk bagi kalian para konten kreator pemula yang ingin mendapatkan laptop ya yang bisa digunakan untuk editing dan kemudian bisa digunakan untuk memainkan beberapa game, maka saya rasa laptop ini merupakan pilihan yang terbaik buat kalian para konten kreator pemula. Jadi memang jika dibandingkan dengan beberapa laptop untuk prosesor lainnya seperti Intel, laptop ini sudah termasuk worth untuk dari segi harganya. Untuk dari segi fitur yang ditawarkan memang berada di spesifikasi yang berada di sekitar di angka 10 jutaan untuk beberapa laptop di prosesor lainnya. Memang kekurangannya dari laptop ini terdapat dari build quality-nya dan heat issue yang dimiliki oleh prosesornya. Tapi saya rasa untuk dari segi modelnya sudah bisa saya bilang bagus ya. Untuk dari segi keypad-nya juga bisa dibilang empuk, untuk trackpad-nya juga lancar. Dan kemudian dari fitur-fitur yang ditawarkan dan dari segi performance-nya, maka saya rasa laptop ini layak jadi pertimbangan buat teman-teman bagi kalian-kalian para konten kreator di luar sana. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Kita akan jumpa pada episode berikutnya.